ngantuk? Nggak, oh ya nggak begadang ya hari ini. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky dan di studio set baru kita ya hari ini. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita, kita ke pojokan dulu membahas hal-hal yang ramai diperbincangkan, yang paling update, yang menggelitik netizen untuk memberikan komentar-komentarnya, baik itu datang dari dunia artis maupun dari dunia olahraga. Hari ini karena tadi malam ya ada pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan di Piala Asia dan kita gagal ya, kalah 0-2 dari Uzbekistan. Dan ini banyak dramanya karena sempat ada golnya tapi dianulir, iya kan? Belum lagi juga banyak lah gitu ya, sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan. Ini ada artikelnya. Timnas Indonesia, mana artikelnya? Aku belum baca itu udah. Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan. Muhammad Ferrari kecewa golnya dianulir wasit. Padahal ya orang udah semuanya udah kayak gitu-gitu, tiba-tiba aduh tuh kayaknya drop banget ya. Seperti apa momen pada saat Muhammad Ferrari ini menggolkan? Kita lihat yang berikut. Thank you very much. What a finish, Muhammad Ferrari. Indonesia scored the first goal against Uzbekistan, the 2018 champions, in the semi-final. Cat firmly now amongst the pigeons. Dianulir karena dianggap offside ya. Ini ada pemain bolanya di sini tuh, dia pakai kacamata, habis nangis ya biar nggak kelihatan. Sembab matanya Cela. Oke, nah ini juga banyak ya fenomena-fenomena di balik pertandingan tadi malam ya. Salah satunya adalah seperti apa sih situasi warga yang nobar ya. Coba kita lihat, ini nobarnya macam-macam. Ada yang marah karena kalah gitu ya, ada yang tiba-tiba ada pengumuman anak hilang gitu ya. Macam-macam. Coba kita lihat yang berikut ini. Ini pokoknya banyaklah kekesalan masyarakat Indonesia, tentunya kekecewaannya luar biasa. Salah satunya kekecewaan terhadap wasit juga ya. Dan juga kekecewaan terhadap Jerome Pauline ya. Jerome Pauline ini adalah seorang selebgram yang terkenal karena dia tuh jago banget matematika ya. Jago banget matematika, suka membagikan konten-konten juga. Tapi terakhir juga dia udah mulai banyak tuh hatersnya ya. Salah satunya adalah dia dianggap itu membawa kutukan. Karena setiap kali ada brand, dia brand ambasadornya, produknya langsung bangkrut gitu kan. Ya kan gitu kan. Terus kalau dia bela apa ternyata kalah gitu. Nah kemarin dia itu posting memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Jadi banyak yang ini gara-gara Jerome Pauline sih dia memberikan dukungan buat timnas, makanya timnasnya kalah. Tuh ya, terus akhirnya Jerome Pauline minta maaf. Dia bilang katanya ya udah besok aku nggak akan posting mendukung timnas, mending mendukung lawannya. Kalau aku mendingan udah deh ngitung matematika aja deh Jerome Pauline. Coba kita lihat seperti apa sih. Oh ada kutukannya, kutukan Jerome Pauline. Ada daftarnya nggak Nenek? Aduh banyak ya. Salah satu gara-gara dia pernah datangin kantor YouTuber, tiba-tiba YouTube-nya drop gitu ya atau apalah gitu. Astaga. Jadi brand ambassador produknya ini ya kan. Dia cosplay apa gitu. Aduh apalah pokoknya banyak deh. Dia nyanyi lagu apa ternyata bandnya bubar gitu kan. Udah emang bakatnya di matematika deh Jerome Pauline, udah ya bagus ya dia diundang nggak mau datang. Jangan deh Jerome Pauline, udah nggak usah. Oke baiklah ya, bagus. Iya kan dia awal-awal mendatang, habis itu nggak pernah datang. Udah nggak usah. Oke kita lihat ini permintaan maaf ya Jerome Pauline berikut ini. Halo semuanya, aku Jerome Pauline. Mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawannya timnas dan semoga timnas Indonesia bisa juara 3 di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris. Mantap. Itu doanya bagus sih Jerome Pauline ya, tapi kan aduh udahlah Jerome Pauline udah ya. Oke baik, kita sekarang menuju ke Syamsir Alam aja ya, kita tanya dia percaya nggak kalau ini semua gara-gara Jerome Pauline. Kita lihat profilnya Syamsir Alam dan punya cerita berikut ini. Syamsir Alam, mantan pesepak bola tim nasional Indonesia kelahiran 1992 ini, pernah bergabung di klub luar negeri DC United pada 2010 dan sempat membela Sriwijaya FC tahun 2013.
namun memutuskan pensiun dini di usia 23 tahun. Pria yang menikah dengan Bunga Jelita Putri Indonesia 2017 pada tahun 2020 ini dikaruniai 2 anak bernama Aklima dan Ansel. Pasangan ini kerap membuat konten rumah tangga, di antaranya kehidupan menjadi seorang ayah hingga suami-suami takut istri. Pada pertandingan Piala Asia U23 semalam, Indonesia gagal masuk final setelah dikalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Pertandingan tersebut ramai karena salah satu keputusan wasit disebut merugikan Indonesia, yakni gol dari Muhammad Ferrari di menit ke-61 dianulir lantaran VAR menunjukkan offside, sehingga membuat netizen marah, salah satunya Syamsir, yang mengunggah foto wasit tersebut dengan caption "kata-kata untuk Om malam ini". Bagaimana tanggapan Syamsir atas performa tim nasional U23? Seperti apa cerita menarik pernikahan Syamsir dan Bunga yang menginjak tahun keempat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Syamsir Alam dan juga Bunga. Hai. Halo, Kak. Aduh, aku sempat lihat kamu posting ya reaction ketika nonton. Kok cukup kompak ya? Gini sama banget. Seru Bisa banget. gitu, seru banget. Ini ada artikel dari kemarin ya, hasil Indonesia lawan Uzbekistan dimenangkan oleh Uzbekistan 0-02 gitu ya. Coba kita lihat ini, beberapa artis, beberapa selebriti itu juga mengunggah video-video kompilasi reactionnya, termasuk juga kekecewaan mereka ketika Indonesia kalah maupun ketika golnya dianulir ya. Kita lihat yang berikut ini. Final! Ya Allah, sangat kuat. Gol! Ya Allah, terima Aduh gitu ya. Oke, sekarang kita bertanya pendapatnya Syamsir Alam, apakah menurut Anda ini beneran offset atau enggak? Gaya banget ya. Ada nggak videonya? Videonya ada nggak? Ada. Kelihatan nggak tapi itu? Dia ada di garis mana itu? Ada. Coba kita lihat, termasuk ketika itu akhirnya dianulir ya. Not cleared. And finally, Nematov, who's not looked comfortable with the ball thrown into his box. Coleman gets himself in a real mess, doesn't get anywhere, hits the legs of Ferrari, then breaks back to him. Oh, little side foot. He's not going to... Jo, gimana Syamsir? Itu offset nggak itu? Menurut aku sih enggak. Jadi karena permasalahannya itu kan yang dilihat itu kakinya Ramadan Sananta, katanya kayak cuma ngeduluin dari kakinya Uzbekistan tuh kayak 1 cm 2 cm doang. Tapi menurut aku bolanya itu udah ditendang Arhan. Karena ketika bola udah di udara itu nggak bisa dihitung offside lagi. Dan kemarin diulang-ulangnya itu cuma satu sisi kamera. Sementara kalau VAR yang kayak Piala Dunia atau Liga Inggris itu dari beberapa sisi gitu. Menurut aku sih nggak offside. Menurut kamu nggak offside? Banyak yang bilang juga nggak offside ya? Banyak banget, itu kan semuanya keprank. Ajarin lo salah. Aduh, itu rasanya kemarin. ya karena semuanya dosa gak sih ngeprank orang segitu banyak, lihat orang selebrasi semua. Iya, apalagi yang udah beli tiket datang nonton di sana ya. Makanya. Terus kamu sendiri nih ya kalau lihat ya gitu, ada nggak sih kalau kamu sebagai pemain bola tuh punya pengalaman yang sama kayak gitu juga? Iya ada secara juga, langsung. tapi maksudnya pertandingan ini kan kayak sangat bersejarah. Iya. Indonesia tidak pernah lolos fase grup dan ini udah di semifinal. Dan tadi karena gol tadi itu bisa udah ke final, tiba-tiba dianulir. Kapan lagi gitu maksudnya? Maksudnya di final ya. Iya. Ini kan perjalanan panjang Olimpiade banget. lagi ke Paris. Iya itu. Kita Gitu, berharap Kak. ini kalau masih menang Kalau lagi kita menang bisa lawan Irak, 3 besar. berangkat Olimpiade. Insya Allah ya. Insya Allah. Jerompolin loh tetap. Aduh, kasihan. Oke, ini juga ada nih yang bikin kesel juga. Ini salah satu bukan salah satu, ada beberapa keputusan wasit Momen-momen. gitu yang bikin tidak puas ini penonton Indonesia. Salah satunya adalah pada saat ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Uzbekistan gitu. Harusnya atau pendapat masyarakat adalah dapat tendangan Dapat penalti atau minimal free kick pelanggaran. Ini pun dibatalkan juga. Padahal udah cek VAR tapi tiba-tiba enggak, bolanya buat Uzbekistan gitu. No reason. Bingung. Oke, coba kita lihat yang berikut. Untung aku nggak nonton.
thêm một đường rót bóng thẳng vào trung lộ, hướng tới vị trí của Odilop. Santana đã có tiếng còi của trọng tài vang lên, sẽ là một quả phạt. For a red card. The referee goes across to the screen, and indeed it will be the straight red. Indonesia now really up against it. Uzbekistan. Aduh. Jadi Rizky Ridho bisa main nggak besok nanti? Kapan sih? Tidak bisa main seperti Kamis. Main Kamis perebutan juara 3 tiket buat ke Olimpiade lawan Irak. Karena Irak kemarin lawan Jepang kan, jadi kita ketemu. Kamu sendiri nih ya, kamu ngelihat nih perkembangannya timnas sekarang gitu tuh kayak apa sih? Wah, aku sih kayak sering cerita sama Bunga kayak aku berharap ketika aku main ada di momen seperti sekarang. Karena menurut aku pribadi ya pandangan orang beda-beda. Sekarang itu federasinya lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya dan pemainnya juga lagi bagus-bagusnya. Jadi momennya tuh lagi bagus banget gitu Indonesia sudah berada di jalur yang tepat buat sepak bola gitu. Jadi kamu kayak aduh berharap waktu masa kamu tuh ya, situasi lingkungannya seperti ini. Dengan Indonesia berprestasi aja udah buat saya bangga gitu. Nah ini kalau menurut kamu lagi nih ya, ini kalau dengan ini kan Rizky Ridho gak main gitu ya, gimana? Analisa kamu nih apa yang perlu diwaspadain lah atau yang perlu dia siapkan oleh timnas? Ya mungkin agak sedikit susah karena Ridho kan leader ya, kaptennya di tim nasional. Tapi ya it's okay, memang sepak bola kayak gitu. Jadi ya kita harus fokus ke Irak aja, semuanya harus percaya diri, harus saling mendukung aja. Mental gitu. ya? Iya mental. Jadi udah besok ya all out aja, udah nggak ada apa-apa lagi karena kalian itu di sana semua udah buat kita Indonesia bangga kok, betul, apapun yang terjadi gitu. Ini bukan cuma mental pemain ya, mental masyarakat juga kayaknya. Ya. Tapi kayaknya mental masyarakat masih tetap ini ya. Ada kan meme-memnya yang mereka, coba kita lihat meme masyarakat masih tetap optimis dan tetap sombong ya. Kita, ada nggak? Coba lihat. Nih salah satunya. Semua akan kurus. Tapi cek VAR bentar. Yang berikutnya, ada lagi. Uzbek selebrasinya berasa kayak ngegolin ke gawang Argentina. Emang squad itu sekarang kayak Indo katanya gitu. Bangga banget. Semua dilihat dari sisi baiknya ya. Yang berikutnya, Indonesia sengaja kalah dari Uzbek soalnya takut nanti pialanya sama ditahan di Piacul. Lanjut. Yang berikut. Uzbek harus dibantu sama wasit main sebat itu King Indo di Asia katanya. Nah, yang berikutnya ada lagi nggak? Adalah pokoknya ya tetaplah ya kita melihat dari sisi baiknya. Ini juga ada momen dimana kemarin ya Arhan ya melakukan gol bunuh diri di gol yang terakhir gitu ya. Dan ini sampai ibunya minta maaf gitu, nggak enak banget. Coba kita lihat yang berikut ini. Hah? Ya Allah, dibahas aja. Kamu udah lihat belum ibunya minta maaf? Yang ibunya Arhan minta maaf aku belum lihat, tapi Arhan proses gol bunuh dirinya aku lihat. Itu gimana kalau pendapat? Ya menurut aku ya maksudnya buat masyarakat, buat netizen ya nggak usah lah maksudnya neken Arhan lagi karena Arhan kan juga dari penyisian grup selama dia bela timnas udah sebegitu berjuangnya juga dan betul. Saya yakin Arhan juga nggak mungkin sengaja lah Iyalah, gitu, mana mau ada. bikin gol seperti itu gitu. Jadi memang mungkin momennya tidak tepat buat Arhan atau kayak gimana, tapi ya menurut saya sekarang waktunya dukung Arhan lagi buat pertandingan berikutnya. Kayaknya juga nggak ada yang ini ya, kita semua sama-sama kompak untuk mensupport timnas. Iya gitu dong, kan, ya? harus. Oke, baik. Kalau Bunga, kamu emang beneran suka nonton bola ya? Aku dulu udah lama banget nggak se-excited ini dukung timnas. Dulu aku suka banget sama bola, tapi setelah Gara-gara ada mendapatkan Samsir. pemain bola, jadi ya aku tahu beritanya dari dia. Kalau dulu aku suka banget nobar, terus suka nge-share kalau misalkan ada klub dari luar atau timnas, aku selalu share di Instagram gitu. Nah, semalam aku izin sama dia, aku boleh ikut nobar nggak? Maksudnya biasanya kan aku kalau alam nonton bola aku jagain anak-anak tidur. Terus ya udah karena kebetulan ruangan nonton sama kamar anak-anak berseberangan, ya udah aku izin please aku mau nonton. Gimana? Kan itu kalian nontonnya cuma berdua? Maksudnya kan aku biasanya kalau alam kamar, nonton bola ya aku udah kamu nonton aja aku di kamar gitu. Aku biasanya kalau ada pertandingan yang krusial atau yang penting, aku nontonnya dari handphone. Tapi ini karena timnas, mau nonton berdua. Terus aku please aku mau nobar. Anak-anak insya Allah tidurnya nyenyak kok, bener. Anak-anak nggak ganggu. Gitu. Jadi gimana Pak? Maksudnya Bapak nggak pengen diganggu nonton bolanya? Bukan, akunya yang mau nemenin anak-anak. Takut anak-anak tuh maksudnya dia itu biasanya tidak se-excited itu buat dukung timnas. Biasanya udahlah di kamar aja gitu ya. Iya, tapi kok ini
lihat di media sosial euforianya begitu, terus buat kita bangga jadi ikut mau nonton Iya, bareng. malah bikin konten ya, lucu banget loh kontennya. Ide siapa tuh? Ide siapa tuh? Ide Ya kayak siapa? aku, karena kan dia apalagi pas gol Ferrari, harusnya itu gol lah wasit, orang aku udah dijambakin, dipukulin. Harusnya gol lah minimal. Iya tadi ya. Iya, dioyak-oyak. Jadi kecewanya 2 kali ya. Udah. Oke. Oh, apa sih bayaran atlet gede nggak sih kalau sampai ikutan? Bonus biasanya kan? Iya. Dia aku udah kejawab tuh, iya kan? Iya, dia. Karena tahu kalau masalah bonus karena tahu. Tahu, ya? aku kalau bonus tahu ya. Bonus biasanya berapa lama tuh turunnya? Oke, baik. Nah, kita sekarang ada treatment ya. Tapi sebelum treatment kita harus tunjukin apa video dulu. Set kursinya beda. Oh, langsung aja. Oke. Udah. Ada pada depan. Udah di briefing. Nah, tukar kalau gitu. Kamu duduk sini, Bunga. Oke. Ya ampun, aku yang angkut-angkut kursi emang nggak benar nih anak-anak ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang ini kan mereka udah berapa tahun? 4 tahun ya ini kayaknya. Dan kemarin kompak nonton bola bareng. Oke, sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Oh, langsung gelap gini ya? Di sini bukan untuk pertandingan sepak bola, bukan ya. Bukan pertandingan apa-apa, tapi kita minta pasangan ini untuk mengutarakan apa yang ada di benak mereka masing-masing kepada pasangannya dengan mengatakan stop, kamu hentikan melakukan ini. Oke, siap? Kita mulai. Kita kasih waktunya 1 menit. Kita mulai. Samcer Alam dulu, silakan. Bunga. Stop rambut bertebaran abis mandi di kamar. Ya gimana kan menyusui? Rontok lah. Ya. Aku ya. Alam, stop sumbu pendek, gampang marah, gampang emosian. Di mobil ada yang bikin salah sedikit, buka kaca. Udah. Langsung unek-unek gitu ya. Bunga, stop keras kepala. Stop ya. Kalau aku ngomong gini. Udah. Oh ya. Ngomong apa? Kamu pengen apa yang didengerin? Yang paling pengen didengerin apa? Enggak, aku kan biasanya jawabnya pelan gitu kayak Mima ini ya. Dia malah ngegas kenceng gitu. Oh. Iya, pokoknya udah ayo kamu gantian ya. Samcer Alam, stop gaya hidup yang tidak sehat. Makan Padang. Hampir setiap hari santan-santan. Oke, Bunga stop nyampah di mobil. Anak-anak dong. Ya kamu Nyemil. beresin dong. Ya. Oke, ini berapa detik lagi? Berapa detik lagi waktunya? Udah. Oke, 1 lagi deh, Bunga. Apa ya? Stop main handphone. Oh. Itu udah pasti keluhan istri kan? Oke. Udah. Emang kenapa sih rambutnya ada di mana-mana gitu? Iya enggak, kalau bikin dia habis mandi itu kan nyisir, habis itu udah dia naruh handuk, habis itu maksudnya beresin lagi. Oh, dikumpulin lah gitu. Aku nungging gini-giniin rambut, taruh gitu Kak. Dan kamu tahu itu rambut Bunga bukan rambut kamu ya? Karena kalau rambut kamu putih. Iya, rambutnya itu rambut Bunga panjang. Nah, kalau sumbu pendek, nih berasa emang dari dulu kan kamu gitu ya, Samsir ya? Karena itu pas pacaran juga bermasalah, karena aku tuh ngomongnya selalu excited gitu. Karena orang Sumatera, jadi bukan yang kayak mungkin kita punya teman-teman yang dari suku yang beda ngomongnya kan iya gitu kan. Aku kan enggak, padahal aku nggak marah kayak Mama kan ada medannya, jadi ya enggak gitulah gitu, tapi nggak marah. Tapi kalau dari aku pribadi, emosiannya Samsir itu sumbu pendek bukan ke aku aja. Kalau ke aku ya mana ada tinggi, tapi dia tuh ke orang lain. Kalau ke keluarga, ke anak-anak enggak. Kayak misalkan dia lagi naik mobil, ada yang bikin salah cuma kayak nyalip dikit doang, bisa buka kaca kayak woi gitu. Cuman woi doang kan? Ya, tapi ya ntar kalau udah kesel kan. Gitu. Iya. Nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini. Kita menuju ke Vena Melinda. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Woi, apa kabar? Vena Melinda, artis kelahiran 1972 yang menjuarai Putri Indonesia 1994 ini, pernah menikah dengan Ivan Fadila pada 1995 dan dikaruniai 2 anak bernama Ferel dan Atala, namun bercerai pada 2013. Lalu kembali menikah dengan Ferry Irawan pada 2022. Namun bercerai pada 2023 karena kasus KDRT. 15 April kemarin, Vena yang liburan ke Jepang bersama Ferel, Atala, Fania hingga sang ibu Nimade Ayu Rahmawati ini merekam Ferel yang sedang menggotong koper besar sendirian sambil menaiki tangga stasiun.
Ferrell yang lolos menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 7 ini semenjak mencaleg dikabarkan memiliki hubungan dengan anak dari Ketua Partai Zulkifli Hasan, Putri. Namun malah dibanding-bandingkan netizen yang menyebut lebih cantik mantan Ferrell Natasha Wilona daripada Putri. Seperti apa cerita menarik liburan Vena ke Jepang? Bagaimana tanggapan Vena terkait kedekatan Ferrell dan Putri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Vena Melinda yang kita dudukan di sini, ya. Seperti biasa ya, Bu. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Vena Melinda, fitnah atau fakta? Isu kedekatan Ferrell sama Putri Sulhas, apalagi kemarin baru bikin konten bareng. Itu cukup membuat kamu deg-degan, karena sebenarnya kamu lebih setuju kalau Ferrell itu dapetnya kayak Natasha Wilona aja. Fitnah atau fakta? Kayaknya fitnah deh, fitnah. karena kalau soal jodoh kan Ferrell ya yang paling tahu apa yang dia inginkan. Kalau ibu tuh hanya bisa mendoakan. Udah dikenalin belum sih atau udah? Udah kenal, kan udah bikin YouTube bareng, podcast ya sama Putri. Udah jadi, dari tahun lalu itu. Oh, jadi udah ada tanda-tanda. Udah, sama aku udah sering ngobrol sama Putri. Nah ini kan kemarin bikin konten dan kemudian banyak netizen biasa konten netizen membanding-bandingkan. Mending sama ini, mending sama itu. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. The beauty and I could be the monster. Make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. Ini katanya lagi sekolah lagi S3 ya. Iya. Ini masuk ke kriteria ibu nggak nih? Kalau Putri sih aku tahu banget memang independent woman banget. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Kebetulan kita waktu pas habis Lebaran hari kedua kalau nggak salah tuh kita makan bareng. Jadi Putri banyak ngobrol bahwa dia pengen ngambil short course kalau nggak salah di Harvard. Jadi aku pikir ya tante titip ya masalah-masalah isu perempuan supaya kamu perjuangkan. Jadi orangnya sangat open minded ya, independen banget. Gitu. Jadi udah jadian belum sih emang? Nah itu harusnya Ferrell yang disuruh ke Rumpi ya. Karena kalau aku yang ngomong nanti nggak valid gitu. Tapi kalau dari ibunya fine-fine aja. Pokoknya kalau untuk aku ya, karena kan kita kalau usia Ferrell tuh 28 tahun tuh udah bukan anak kecil ya. Jadi apa yang membuat dia bahagia dan yang paling penting Ferrell tuh mendapatkan teman ibadah. Teman ibadah. Teman sesurganya insya Allah. Insya Allah ya didoakan. Kalau jodoh lancar gitu ya. Ya kan kita kalau ibu belum tentu bisa mengintervensi. Itu kan semua garis tangan ya. Kan salah satu kriterianya kan Putri Indonesia ya. Nah, ini Putri Sulhas. Sama Putri juga. Putrinya. Ada caption Putri di IG dan komen netizen yang dibalas sama Putri ya. Coba kita lihat nih ya. Kalau Ciela. Kalau mata uang Indonesia namanya LDR bukan si C. Lagi LDR ya emang ya? Lagi LDR ceritanya. Cantikan Wilona wanita cantik itu tanpa polesan make up. Kalau pakai filter mulu namanya natural nggak nanya. Jangan macem-macem. Kalau dia mah dijawab. Kalau nggak mempan bulian kayaknya ya. Mempan bulian netizen. Oke lanjut fitnah atau fakta Vena Melinda. Bahwa alasan kamu kepengen anak-anak bisa main piano adalah karena kamu dulu juga sama bapaknya anak-anak. Juga luluhnya karena melihat dia main piano. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.